Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini di mata kuliah kecerdasan komputasional, kita akan lanjutkan topik bahasan tentang jaringan saraf tiruan ya. Tetapi hari ini untuk pertemuan ini kita akan belajar mengenai multi-layer neural network. Untuk capaian pembelajarannya bisa kalian baca sendiri. Jadi kita langsung masuk ke materinya ya. Di sini multi-layer neural network ini dia tuh digunakan untuk mengatasi keterbatasan perseptron. Multi-layer perseptron ini merupakan feed-forward neural network dengan satu atau lebih hidden layer. Biasanya ada satu input layer, satu hidden layer, dan satu output layer. Sinyal input ini dirambatkan ke arah depan, layer demi layer. Jadi dari input layer, hidden layer, ke output layer. Di mana setiap layer tambahan ini akan menaikkan beban perhitungan secara eksponensial. Berikut ini contoh ini ya, model jaringan saraf tiruan dengan satu hidden layer. Yang di bawah ini merupakan input layer. Nah, tengah ini hidden layer ya. Di mana untuk hidden layer di sini ada fungsi transfer. Kemudian yang paling atas ini adalah output layer. Jadi minimal ada 3 layer ini ya. Nah, ini fungsi untuk masing-masing layernya. Yang pertama, layer input, dia ini berfungsi untuk menerima sinyal input dari dunia luar, kemudian mendistribusikannya ke semua neuron yang ada di hidden layer. Untuk layer output, fungsi untuk menerima sinyal output dari hidden layer, dan menetapkan pola output bagi keseluruhan jaringan. Sedangkan yang hidden layer ini berfungsi untuk mendeteksi fitur input atau bobot ya. Hidden di sini bermaksud menyembunyikan output yang dikehendaki. Kemudian di sini ada metode backpropagation. Ini merupakan algoritma pembelajaran yang biasa digunakan oleh multi-layer neural network ya. Cara belajarnya ini sama dengan perseptron. Bedanya bahwa perseptron itu hanya memiliki satu bobot untuk setiap input dan hanya ada satu output. Sementara multi-layer ini memiliki banyak bobot yang memiliki kontribusi terhadap lebih dari satu output. Multi-layer di sini menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Kemudian masuk ke metode backpropagation. Ini fase-fase dalam BP ya, atau dalam backpropagation. Yang pertama, ini pola input training ini dihadirkan bagi layer input. Kemudian jaringan ini akan merambatkan input dari satu layer ke layer lainnya sampai pola output ini dihasilkan oleh layer output. Kemudian fase yang kedua, jika pola ini berbeda dengan output yang dikehendaki, ini error akan dihitung dan dirambatkan ke arah belakang dari layer output kembali hingga ke layer input ya. Kemudian kita lakukan update pada bobot-bobotnya. Kita bahas ya di sini algoritma training dari backpropagation. Jadi yang pertama, tahap awal ya, ini men-set semua bobot dan level threshold dari bilangan random yang terdistribusi secara seragam dalam interval kecil. Misalnya negatif 2,4 per FI ya, ditambah 2,4 dibagi FI, di mana FI ini adalah jumlah total input dari neuron I. Kemudian step yang kedua atau tahap yang kedua yaitu tahap aktivasi. Ini fungsinya itu untuk mengaktifkan jaringan saraf backpropagation dengan memainkan input X1, X2, hingga Xn. P di sini ini ya iterasinya dan output yang dikehendaki ada YT1, YT2 hingga YT ke N. Kemudian
hitung output aktual dari neuron di layer hidden. Caranya ya ini. Yang udah disinggung sebelumnya, untuk multi layer NN menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Jadi ini di total dulu ya, masing-masing inputan X dengan bobotnya, kemudian dikurangi threshold datanya ini. Nah, di mana N di sini merupakan jumlah neuron input C pada hidden layer. Sigmoid ini adalah fungsi aktivasinya. Setelah kita menghitung output aktual di hidden layer, kemudian kita hitung output aktual di neuron di layer output ya. Bersama ya. Kita gunakan fungsi sigmoid. M ini merupakan jumlah neuron input K pada output layer. Kemudian tahapan ketiga yaitu training bobot. Di dalam tahapan ini yang dilakukan adalah mengupdate bobot dari error yang dirambahkan ke arah belakang bersesuaian dengan neuron output. Caranya yang pertama yaitu hitung gradient error dari neuron di layer output. Untuk gradient errornya pada neuron K ya, pada iterasi yang pertama, Y ini itu output ya. Output pada iterasi tersebut dikalikan 1 dikurangi output, yaitu kemudian dikalikan error ke K pada iterasi ke P. Nah, untuk errornya, ini ya, untuk menghitung error, yaitu output yang dikendaki dikurangi dengan output realnya. Kemudian kita lakukan pengkoreksian bobot. Kita hitung besaran koreksinya atau delta W, delta bobotnya ya, selisih bobot. Yaitu ini, learning rate alpha dikalikan output pada iterasi tersebut, kemudian dikalikan dengan gradient error. Maka kita akan mendapat koreksi bobot ini. Tapi belum selesai. Kemudian kita harus lakukan update bobot yang ada di neuron output. Ya, caranya ini. Bobot baru, yaitu bobot lama, ditambah koreksi bobot, atau delta W ini ya, delta bobot ini. Nah, setelah selesai menghitung atau mengupdate bobot di neuron output, selanjutnya kita hitung gradient error yang ada di hidden layer. Caranya ya, untuk gradient error di hidden layer, ini output Y dikalikan 1 dikurangi output Y, kemudian dikalikan jumlah dari gradient error K. Gradient error K ini berarti yang ada di layer output tadi ya, dikalikan WCK, bobot yang ada di neuron output. Dikalikan. Kemudian kita hitung koreksi bobotnya, delta W. Itu learning rate alpha dikalikan input X, kemudian dikalikan gradient error J. Ini gradient error yang ada di hidden layer. Setelah kita dapat nilai untuk koreksi bobotnya, langkah berikutnya yaitu mengupdate bobot yang ada di neuron hidden. Nih, bobot baru ini sama dengan bobot lama ditambah dengan koreksi bobotnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menaikkan iterasi P dengan 1. Kemudian kembali ke langkah kedua dan ulangi proses sampai kriteria error ini terpenuhi. Kemudian untuk melatih BPNN, untuk indikator performanya kita gunakan jumlah error kuadrat atau sum of square error. Biasa disingkat SSE ini ya. Ini jumlah semua error dikuadratkan. Di
mana I ini 1 hingga jumlah record dalam satu epoch. Kemudian algoritma training BP ini akan berusaha meminimalkan kriteria tersebut. Ketika nilai dari jumlah tersebut dalam suatu epoch adalah cukup kecil, jaringan ini dianggap telah konvergen. Kita bahas ke contoh permasalahan ya. Ini contoh permasalahan operasi XOR, di mana permasalahan ini tidak bisa dipecahkan dengan menggunakan persektron ya, tetapi kita bisa memecahkan permasalahan ini dengan multilayer NM. Ini seperti yang kita ketahui untuk operasi XOR, output akan bernilai 1 bila inputnya ini nilainya berlainan. Jadi misal ini 0 sama 1, 1 sama 0 ya, maka outputnya akan bernilai 1. Tapi bila inputnya sama, 0 dengan 0 atau 1 dengan 1, maka outputnya akan 0. Bentuk jaringan XOR seperti ini. Ini layer inputnya. Layer input di sini ya, ini ada neuron 1, neuron 2, kemudian hidden layernya, neuron 3 dan neuron 4 ini ya. Dan neuron 5 ini sebagai layer outputnya. Kemudian bobot-bobot. Ini bobot yang masuk ke neuron 3. Ini ada 2, yaitu dari neuron 1 dan neuron 2. Untuk bobot yang berasal dari neuron 1, kita beri variabel W13. Ini maksudnya bobot dari neuron 1 ke neuron 3. Kemudian bobot yang masuk ke neuron 3 dari neuron 2, kita beri variabel W23. Ini sama ya yang lain. W14, W24, kemudian W35, W45. Kemudian theta di sini yaitu threshold untuk neuron 3, 4, dan 5. Ini kita set awal masing-masing sama ya, negatif 1. Dan kita coba ya, contoh perhitungan satu iterasi. Jadi kita ambil data yang awal ya, ketika X1 sama X2-nya sama-sama 0, kemudian kita set learning rate-nya 0,1, threshold seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, semuanya negatif 1 ya. Kemudian bobot awal untuk ketiga neuron, ini ada neuron 3, dengan ada dua bobot ya, W13, ini bobotnya 0,1, W23, bobotnya 0,3, kemudian di hidden neuron 4, ini ada dua bobot juga, W14 dan W24, ya, hidden-hiddennya di neuron 5, bobot W35 sama W4 ini ya. Ini bisa kalian buat ya, ini juga ini. Langkah pertama yaitu aktivasi feed forward. Kita hitung dulu di hidden neuron 3. Kan berarti X3 ya. X3 ini X1 dikalikan W13 ditambah X2 dikalikan W23 dikurangi theta 3. Ini kita masukkan nilai-nilainya, hasilnya 1. Dan kita hitung hidden neuron 4. Itu nanti outputnya kita kasih variabel X4 ya. Jadi ini kita masukkan ya. Yang masuk ke neuron 4 kan ada X1 ya. X1 dikalikan dengan bobot W14, kemudian inputan X2 dikalikan dengan bobot W24, dan dikurangi theta 4. Kita masukkan angka-angkanya. Ini hasilnya 1. Kemudian output aktual. Untuk output aktual, kita gunakan fungsi sigmoid. Hidden neuron 3, yaitu Y3, dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponen dari X3 ini ya. Hasilnya 0,73. Kemudian hidden neuron keempat sama ya.
kita kasih variabel Y4, 1 dibagi 1 tambah eksponen negatif dari X4 yang minus 9,73. Kemudian kita hitung output aktual di neuron 5. Di X5. X5 itu berarti Y3. Y3 ini ya. Dikalikan Y35 ditambah Y4 dikalikan Y45 dikurangi theta 5. Kita masukkan angka-angkanya. Y3 ini 0,73, Y35-nya 0,9, dan seterusnya sesuai data-data yang ada di awal tadi. Dan dikurangi theta 5, dikurangi min 1, hasilnya 0,42. Setelah itu kita hitung Y5-nya menggunakan fungsi sigmoid. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lakukan training bobot. Pertama, kita hitung yang ada di output layer. Di neuron 5 ini ya. Kita hitung errornya dulu. Y yang diharapkan, kurangi Y aktualnya. Jadi untuk inputan 00, X10, X20, maka output yang diharapkan ini kan 0 ya sebenarnya. Tetapi setelah perhitungan, outputnya yaitu 0,6. Jadi di sini ada errornya negatif 0,6 ya. Kita hitung gradien errornya Y5 dikurangi 1 dikurangi Y5 dikalikan errornya. Kita masukkan angka-angkanya 0,6 dikali 1 dikurangi 0,6 kemudian dikalikan negatif 0,6 hasilnya 0,144. Kemudian kita lakukan koreksi bobot yang masuk ke neuron 5. Jadi yang harus dikoreksi adalah W35 dan W45. Kita hitung dulu yang ini koreksi bobot untuk W35. Itu learning rate alpha dikalikan W3 ini ya. Kemudian dikalikan gradien error 5. Gradien error yang ada di neuron 5. Kita masukkan angka-angkanya. Hasilnya 0,011. Dengan cara yang sama, kita hitung koreksi bobot untuk ini. Untuk yang bobot W45. Sama ya rumusnya. Learning rate alpha dikalikan Y4. Karena dia inputnya dari Y4 ini ya. Dikalikan gradien error 5. Kita masukkan nilai-nilainya, hasilnya 0,011. Nah itu, ini kan belum selesai. Kita baru dapat koreksi bobotnya. Dan kita lakukan update bobot ya, yaitu bobot yang baru sama dengan bobot lama ditambah koreksi bobot. Ini untuk W35 yang baru berubah menjadi negatif 0,911. Kemudian bobot 45 yang baru berubah menjadi 0,089. Setelah setelah kita melakukan koreksi bobot di output layer, kemudian kita melakukan training bobot di hidden layer. Ini ya, contoh. Yang pertama kita hitung gradien error yang ada di hidden neuron 3. Di sini, ya, gradien error 3 sama dengan Y3, ini outputnya ya. Dikalikan 1 dikurangi Y3 dikalikan gradien 5. Dari gradien error 5 punyanya neuron 5 ya. Dikalikan Y35 ini. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian ketemu hasil 0,026. Dan kita lakukan, kita hitung dulu koreksi bobotnya yang ada di neuron 3. Neuron 3, itu kan ada bobot yang masuk W13 dan W23. Ya, dengan cara yang sama seperti tadi, memang kita menggunakan gradient error dari neuron 3 ya, bukan gradient error dari neuron 5 seperti sebelumnya. Ini learning rate alpha dikalikan inputnya
Inputnya ini Y13 itu kan dari X1. Berikan inputnya X1, dikalikan gradien error 3. Kalau kita masukkan angka-angkanya, maka delta bobotnya atau koreksi bobotnya itu 0. Dengan cara yang sama, kita hitung koreksi bobot untuk W23. Kita masukkan angka-angkanya, hasilnya 0. Kemudian kita update bobot pada neuron 3. Itu bobot yang baru ini sama dengan bobot lama ditambah koreksi bobot. Masukkan angka-angkanya, ini hasilnya bobot B13 yang baru dan bobot B23 yang baru. Kemudian sini kita hitung neuron yang 4. Ini caranya sama ya, hanya yang beda ini inputannya. Kalau yang tadi sebelumnya menggunakan Y3, ini menggunakan Y4 untuk outputnya. Jadi untuk gradient error 4, ya outputnya Y4 dikalikan 1 dikurangi Y4 dikalikan gradient error 5 dikalikan Y45. Sini kita masukkan nilai-nilainya, ketemu hasil negatif 0,01. Kemudian sama kita lakukan, kita hitung koreksi bobotnya. Rumusnya sama seperti tadi, kita masukkan angka-angkanya hasilnya 0 ya. Baik yang W14 dan delta W14 dan delta W24. Dan kita lakukan update bobot, yaitu bobot yang baru sama dengan bobot lama ditambah koreksi bobotnya. Ini hasilnya, kita ketemu ya. Berikutnya, ini cara perhitungan sum of square error pada hasil akhir pembelajaran multilayer. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, perhitungan SSE ini dilakukan untuk setiap epoch. Jadi, diselesaikan dulu ya satu epoch, dan masing-masing errornya ini dikuadratkan dan hasilnya dijumlahkan. Hasilnya 0,001000252. Jadi seperti ini untuk perhitungan SSE. Berikutnya ini yang terakhir ya, ini kelemahan dari algoritma backpropagation. Ya, walaupun algoritma ini digunakan luas, pembelajaran BP ini tidak lepas dari kekurangan. Di antaranya yang pertama, dia ini tidak berfungsi untuk di lingkungan biologis atau lingkungan yang nyata. Karena neuron biologis ini tidak menerapkan backward. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu perhitungannya yang rumit ya, sehingga training akan menjadi lambat. Algoritma BP yang murni ini jarang digunakan dalam aplikasi praktikal. Sekian materi untuk multilayer neural network. Bila ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.